Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, perkenalkan nama saya Faras Nurhaliza. Saya yang akan mewawancarai Ibu kepada. Boleh Ibu perkenalkan terlebih dahulu Ibu siapa dan Ibu di sini sebagai apa? Nama saya Kawati. Saya di sini sebagai perawat. Kebetulan saya bertugas di bagian ICU, perinatologi sama NICU. Saya kebetulan udah lama di sini dari tahun 1997. Baik Ibu, lanjut ke pertanyaan pertama yang mengenai MCU. Yang pertama itu bagaimana sih alur pendaftaran MCU di RS Hermina Jatinegara ini? Kalau untuk pendaftaran kayaknya soalnya hampir sama ya antara karyawan ataupun orang luar yang ingin coba MCU di sini. Itu sekarang kita menggunakan sistem Hinai biasanya. Nanti di situ ada pendaftarannya. Kita lewat website atau lewat Halo Hermina atau lewat Google istilahnya. Nanti kita pendaftaran lewat sana gitu. Tujuannya nanti ada mau kemana gitu kan, mau ke dokter apa, atau kita bisa langsung datang ke IGD. Bilang aja sama dokter IGD, dok, nanti kita daftar ke informasi. Biasalah kalau untuk pasien baru kan data karyawan baru bisa menyerahkan KTP, nanti didata dimasukkan ke Hinai komputer kita. Nanti setelah itu kita diarahkan untuk ke bagian IGD. Nanti di bagian IGD sama dokternya sudah tampak nih di Hinainya. Oh, Bapak tujuannya mau MCO ya gitu. MCO untuk apa? Untuk melamar kerjaan atau apa gitu kan istilahnya. Nanti biasanya diarahkan untuk ke laboratorium. Jadi dibikin rujukan atau pengantar pemeriksaannya apa aja itu melalui Hinai juga. Jadi tidak ada berkas yang bawa ya, maksudnya tidak ada kertas ataupun apa. Jadi Hinai, Pak, ini sudah saya masukkan, Bapak nanti dari sini langsung ke laboratorium. Nanti dari laboratorium bilang aja saya mau MCU. Nanti di sana di laboratorium juga sudah ada apa yang pemeriksaannya apa yang akan dilakukan nih sama pasien tersebut gitu untuk MCU. Nanti udah setelah diambil darahnya ada kelanjutannya kan, MCU tidak hanya laboratorium aja tapi ada pemeriksaan radiologi. Nanti setelah dari laboratorium diarahkan lagi Bapak nanti ke radiologi. Di radiologi pun sama alurnya. Nanti tidak ada datanya, oh Bapak mau ronsen torak ya misalnya. Nanti oh iya Pak, ini untuk ke kasir dulu istilahnya, nanti untuk ke kasir. Kalau udah selesai dari kasir, udah selesai, nanti tinggal nunggu panggilan. Nanti sudah panggilan, di foto, di ronsen istilahnya. Nanti hasilnya itu terteranya lewat Hinai, tidak dengan nyata gitu. Kecuali kalau saya minta printan aslinya untuk dibawa ke kantor saya nih, karena kan MCU-nya untuk ke kantor istilahnya. Jadi nanti minta printannya dari bagian radiologi, minta printan dari bagian laboratorium, kemudian nanti dibawa ke kantor pasien tersebut yang memang tujuannya untuk ke kantor ya. Lain sama halnya sama karyawan. Kalau misalnya karyawan udah terdaftar nih hari apa untuk MCU-nya, sama kita daftar juga ke IGD, dikasih pengantar buat ke laboratorium, ke radiologi. Cuman hasil untuk karyawan itu biasanya langsung nyampe ke manajemen, ke bagian direktur. Jadi nanti direktur melihat, oh ini hasilnya udah keluar nih, misalnya Suster Ekawati gitu, hasilnya bagus kok, labnya normal semua, radiologinya juga bagus. Ya sudah, kecuali kalau ada sesuatu yang bermasalah, wah ini hepatitisnya positif atau ini kok paru-parunya nggak bagus ya, ini curiga TBC nih misalnya. Ada tuh dari manajemen langsung mengarahkan ke bagian keperawatan, misalnya ini anak tersebut, karyawan tersebut harus diberikan obat nih gitu, biar tidak menularkan ke pasien lain ataupun tidak berdampak berkelanjutan untuk penyakitnya. Intinya seperti itu. Berarti udah full terintegrasi, full online gitu ya, Ibu, tidak ada pakai berkas. Tidak ada. Untuk sistem ini tuh sebenarnya ada dampak negatifnya nggak sih? Kalau misalnya di RS Hermina ini? Semuanya sih nggak ada dampak negatif ya, semuanya bagus ya. Maksudnya keuntungannya banyak banget dari kita gitu. Istilahnya dia mencakup semuanya. Tersebut juga misalnya tidak hanya untuk pasien, tapi untuk karyawan juga itu dashboard jumlah pasien per tahunnya, per bulannya itu ada semua di Hinai, sudah tertera di Hinai. Biaya pengeluaran yang kita keluarkan untuk pasien tersebut juga sudah tertera, biaya yang masuk tertera. Untuk data-data karyawan juga semuanya ada di Hinai. Jadwal-jadwal dinas pun sudah tercantum di Hinai semua. Jadi kalau ada perubahan misalnya ya dia nggak masuk ataupun, kita harus langsung proses ke Hinainya karena nanti berhubungan sama gaji yang akan kita dapat. Sistem itu ada kelebihan dan kekurangan ya. Nah, untuk sistem Hinai ini di Hermina ini ada kekurangan utamanya nggak? Ya, kekurangannya kalau misalnya lagi error ya. Kalau lagi error itu biasanya ke seluruh ruangan nih menyangkupnya. Jadi yang seharusnya operasinya harus berjalan segera karena Hinainya macet gitu kan, otomatis nggak keluar nih ya data-datanya, rekam medisnya segala macam. Mau pemeriksaan lab tapi Hinainya nggak belum error. Jadi masalahnya itu aja, kalau udah error udah mencakup semua linknya. Berarti kalau error itu kan tadi sistemnya itu berupa online full ya. Apakah Hermina ini tidak mempunyai berkas cadangan offline berupa kertas atau bagaimana? Kan kalau saya tadi kalau untuk tanda lunas atau apa biasanya kita ada ya, misalnya ada konfirmasi dari bagian kasir,
ini sistemnya lagi error mbak, ini sih udah dicek semuanya, misalnya BPJS-nya lengkap gitu ya, surat kartu BPJS-nya, kakaknya, fotokopi udah lengkap, jadi dipulangin aja nggak masalah, nanti bawa kertas lembar ada tanda bukti dari kasir lunas, intinya seperti itu. Tapi kalau misalnya bener-bener ini sih biasanya kita cuman via telepon aja minta tolong dong ini si Tony gitu ya mau ambil ini darah ini gitu kan, nanti karena hinainya error, tapi ya itu kadang suka mereka juga nggak mau nih bagian tersebut, takutnya apa lolos nggak bisa terbayar jadinya kalau kita nggak buru-buru masukin, lolos ya udah nggak kecas ke kita nih gitu loh. Untuk sistem ini tuh ada rencana untuk pengembangan atau peningkatan sistem nggak? Misal setiap lantainya itu ada TI-nya tersendiri atau bagaimana? Kayaknya kalau untuk mencakup itu kita belum ada arah sana ya, karena itu kan istilahnya membutuhkan tenaga juga, dan mungkin selain membutuhkan tenaga, membutuhkan istilahnya penggajian untuk itu sih belum ada ya. Gitu. Cuman kalau untuk peningkatan untuk sistem pinanya kita pasti ada setiap bulan, setiap ini kita pasti ada pembaruan. Ini loh ada pembaruan, ya ada evaluasi. Kita bermasalahnya di sini nih, di hinanya kita bermasalahnya di sini. Seperti itu. Ada nggak sih penggunaan teknologi AI terbaru gitu tentang MC? Kan kita kebetulan dokter-dokter spesialisnya nih kadang susah ya. Dia banyak praktek di luar dan kita tuh kebanyakan dokter-dokter yang praktis itu dokter konsultan. Jadi jarang standby di ruangan. Sedangkan kita pasien-pasien di ruangan kita yang memang dikonsulkan ke beliau memerlukan informasi nih tentang misalnya penyakit anaknya itu apa sih gitu kan, penyakit kita tuh apa sih, jadinya kita perlu penjelasan dari dokter tersebut. Nah karena dokternya itu tidak bisa dihubungi atau tidak bisa datang secara langsung, mungkin sedang di luar kota atau gimana, kita mengadakan telemedicine. Biasa kita kalau dulu nih dok, prof misalnya hari apa kita telemedicine, nanti kalau oh ya hari ini jam sekian, jadi jam sekian kita harus benar-benar di mana ya prof gitu, oh di ruang ICU atau di poliklinik aja gitu, nanti kita bawa pasiennya, orang tuanya tersebut kita telemedicine di depan komputer, nanti kalau udah selesai kita hubungi, nanti berbicara langsung via telemedicine antara dokter sama keluarga pasien. RS Hermina Jatinegara ini menggunakan teknologi yang pendekatan keamanan pasien nggak, seperti identifikasi biometrik wajah atau sidik jari gitu? Untuk saat ini belum ya. Oh, belum. Kita belum menggunakan itu, cuma biasa kita pakai pengenal aja. Tapi Ya. untuk kedepannya apakah ada rencana untuk menggunakan keamanan online seperti itu kayak sidik jari atau pengenalan wajah seperti itu? Sepertinya belum ada gosip-gosip kesana ya. Selanjutnya untuk staf medis antara satu sama yang lain tuh seperti komunikasi itu masih berupa manual atau ada menggunakan teknologi yang menggunakan komputer, jadi satu sama lain itu udah nggak perlu mendatangi satu sama lain gitu, ada Pak? Untuk karyawan sih belum ada ya. Memang ini kan disediakan di ruangan telepon aja. Kembali ke sistem tadi Bu, menurut Ibu nih seberapa membantu sih sistem Hinai itu untuk memanajemen pasien sama pelayanan? Membantu banget ya, terutama untuk penyimpanan data-data pasien. Itu kita rahasia sekali, jadinya hasil lab apapun nggak akan diketahui sama pasien yang lain atau keluarga yang lain. Kalau dulu kan kalau dengan berkas dia terjatuh atau apa kan, oh dia positif HIV nih gitu kan, jadi kan ketahuan. Tapi kalau di Hinai kan yang ketahuannya hanya membuka aja, dan itu pun ada akun tersendiri, nah jadi tidak semua orang bisa membuka gitu. Berarti sistemnya itu udah punya penjagaan data tersendiri ya? Penyimpanan data pasien tadi Bu, selain sistem Hina itu ada nggak sih Bu, misal menggunakan cloud atau drive gitu? Ada. Selain itu kita simpan di cloud, di drive ya, jadi semua data apapun ada di situ. Kasus-kasus yang berat intinya semua kita dimasukin ke drive. Nah selain itu juga kita selain Hina juga masih ada berkas ya, istilahnya. Jadi pasien masih punya berkas, itu berkas yang memang belum kita terinput ke Hina kita gitu kan, jadi masih ada berkas yang melalui kertas, itu kan hanya beberapa sih, dan itu nanti kalau udah selesai pasien yang pulang atau meninggal kita kumpulkan itu di ruangan rekam medis kita sendiri gitu. Nanti biasa sekian berapa tahun kita bakar, kita musnahkan. Iya, kalau pasiennya udah benar-benar meninggal, udah berlalu 10 tahun lebih atau 5 tahun lebih, memang udah ini kita binasakan, jadi orang lain tidak tahu. Untuk sistem itu kan yang menggunakan bukan hanya bagian TI saja ya Bu, jadi semua staf di rumah sakit mungkin bisa menggunakan. Nah, pelatihan teknisnya itu seperti apa untuk stafnya itu bisa menggunakan itu? Kita waktu ada Hinai dibagi ya, maksudnya ayo nih beberapa orang misalnya dari ruang ICU berapa orang, dari ruang perawatan berapa orang, nanti dikumpulkan misalnya jam sekian kita kumpul ya di bagian diklat, nanti bagian TI-nya, IT-nya yang mengajarkan ini loh sistem Hinai, cara
buka komputernya gimana, terus cara buka akun kita yang gimana, terus kita mau cari data apa nih gitu. Jadi kalau mau buka data laboratorium atas nama pasien ini bukannya ini, buku radiologi bukannya ini, seperti itu. Untuk sistem Kina ini apakah juga digunakan di cabang-cabang lain, dan apakah sistem Hina ini terhubung antar satu sama lain? Untuk Hinai, alhamdulillah semua cabang Hermina sudah ikut jalur Hinai ya. Jadi misalnya kita awalnya berobatnya Hermina Jatinegara, tapi suatu waktu nih kita sedang pergi misalnya di sana, kita berobat nih. Di sana itu kita tinggal bawa KTP aja. Biasanya nanti pas sudah dicek KTP-nya, nama kita sudah ada di Hinai tersebut. Jadi rekam medisnya hanya satu yang dengan nomornya nggak bernomor-nomor gitu. Jadi kemanapun kita pergi data kita sudah ada. Gitu. Yang Jadi penting di semua Hermina ya. seperti itu. Kita udah satu inian pegangan satu Hinai, jadi sistemnya udah semuanya ada di situ. Berarti terhubung juga, terus berkas yang disimpan itu bisa Dibuka di rumah sakit Hermina. di Hermina yang lain ya. Untuk teknologi medis itu di Hermina ini udah menggunakan teknologi medis apa? Di sini ada pemeriksaan radiologi, ada pemeriksaan CT scan, kalau MRI kita belum ada. Kemudian di sini sudah ada spesialis gym, banyak ya, ada kemoterapi sudah ada di sini. Kalau alat USG tadi tuh udah ada USG 3D atau 4D nggak ada di sini? Semua sudah. Ibu, untuk pertanyaannya terima kasih banyak sudah